membuat Denny Sumargo sama Farhad Abbas berseteru. Coba lihat jawabannya, Min tolong Agus sedih banget tuh, biarin aja katanya, ngadi-ngadi si lagian. Olah netizen yang tercinta, admin Gerindra turut kena senggol di tengah polemik uang donasi Agus. Admin yang kerap dipanggil Mindra memberikan balasan menohok. Hingga kini perkara uang donasi yang melibatkan Agus dan Pratiwi Novianti belum selesai. Bahkan Agus melaporkan Pratiwi Novianti orang yang membantunya. Agus juga kerap memperlihatkan kesedihannya saat diundang menjadi bintang tamu. Namun seiring berjalannya waktu, sikap Agus dan keluarganya dinilai janggal. Hal itu membuat netizen yang berbakti menyenggol admin Gerindra yang aktif di media sosial. Netizen yang budiman meminta perhatian Mindra. Tidak berselang lama admin Gerindra membalas. Jawabannya pun tidak terduga. Alih-alih bersimpati, Mindra justru terlihat cuek. Kontan saja netizen yang berbakti lain menyoroti balasan admin Gerindra yang ogah ikut campur soal kasus Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Agus udah bisa ngelihat, Gus. Jangan-jangan lu abis ikutan lastik kayak gue ya? Gue kan 2 bulan yang lalu kan gue abis lastik mata, Gus. Jangan-jangan lu lastik mata barengan sama gue, cuma beda ruangan operasinya aja nih kayaknya nih. Ngaku lo. Bisa gak sih berita-berita yang kayak gini tuh jangan lewat-lewat di FYP gue, gedek gue ya. Intinya kayak waktu gue itu tuh kebuang gitu loh. Beberapa menit cuma ngeliatin kayak Agus ternyata udah bisa melihat gitu. Gue bokap di beras loh. Kalian lihat guys, jadi lagi rame memang admin Gerindra itu menjawabi semua komen-komen yang ada di TikTok. Pokoknya komen-komen di kolom komentarnya akun Gerindra. Bahkan coba lihat kalian yang lagi rame ini siapa sih, Agus itu yang sampai membuat Denny Sumargo sama Farhad Abbas berseteru. Coba lihat jawabannya, Min tolong Agus sedih banget tuh, biarin aja katanya, ngadi-ngadi si lagian. Jadi ya buat kalian, kalau kalian mau komen apapun di kolom komentarnya admin Gerindra, mau lapor-lapor apa itu biasa langsung ditanggapi. Memang lagi kayaknya admin Gerindra ini lagi banyak gabut gitu ya, gabut, banyak waktu buat balasin komen-komen netizen yang luar biasa ini. Karena bener-bener di luar ekspektasi ya. Kalau yang di luar rumah itu di depan pintu itu paket dari ekspedisi. Kalau yang ini di luar ekspektasi. Di luar ekspektasinya apa? Si Agus mau mencalonkan diri jadi anggota DPR. Nah, lu udah pada denger sendiri kan, dia mau jadi anggota DPR tahun 2029. Katanya kalau si Farhad nyuruh maju, dia bakal siap-siap aja gitu. Gua kasih tahu ya, gue sama lu ya. Lu itu bukan pemimpin upacara bendera yang siap gerak. Jadi jangan apa-apa siap. Disuruh jadi anggota DPR siap, apa-apa siap. Lu bukan pemimpin upacara bendera. Lagian ya, jangankan jadi anggota DPR, lu keterima kerja di tempat KPR aja gue nggak yakin, karena attitude lu begitu. Ngerti? Nih kita berandai-andai aja lah, si Agus beneran jadi anggota DPR ya, terus rapat meeting gitu. Terus ada yang bilang, Pak Agus, Kalimantan Tengah ini lagi tingkat kriminalitasnya tinggi nih. Si Agus cuma bisa apa? Aduh, Agus sedih, gimana ini? Gak ada ngasih solusi. Terus contohnya lagi kalau misalnya, Pak, di Surabaya Pak, tingkat kemiskinannya meningkat. Aduh, Agus sedih, gitu-gitu terus aja jawaban dia. Apalagi kalau sampai Agus jadi anggota DPR, si Wakwau jadi juru bicara. Namanya menuju Indonesia cemas, bukan menuju Indonesia emas. Udah pada dengar kan barusan timnya Tenovi bakal ngelaporin Bali. Dan yang seperti kalian dengar tadi ya, si Agus bilang udahlah kita damai-damai aja, daripada peperangan begini gak ada manfaatnya. Lah, lu baru tahu kagak ada manfaatnya. Dari kemarin lu bolak-balik Polda bikin laporan, itu kagak ada manfaatnya. Kecuali lu bolak-balik tempat gym, ada manfaatnya buat kesehatan lu. Giliran begini lu bilang udahlah damai-damai aja, gak ada manfaatnya. Kenapa?
Takut lo. Agus. Yang paling bikin gua gedek apa sih? Kayak seakan-akan satu Indonesia ini disuruh empati sama dia gitu. Kalau empati gua nggak ada, kalau simpati ada. Lu mau yang belakangnya apa? Angka berapa? Lama-lama ya, gua takutnya apa? PBB, WHO, UNICEF, semuanya disuruh ngelirik ke Agus. Disuruh mikirin kasus Agus gitu loh. Jadi nggak kelar-kelar ini masalah. Pokoknya Agus lah ini penyebabnya ini. Agus ini. Podcastnya yang sama Uya Kuya. Nah, BTW gue tuh belum nonton podcast Uya Kuya. Gue belum punya gue belum punya tenaga untuk menonton podcast yang isinya Mas Agus lagi, apalagi ada Bang FH-nya. Itu tuh bener-bener menguras energi. Jadi nanti ya. Cuma kalau ngeliat cuplikan yang ini nih, Gus, gini Gus, gue kan cuma ngeliat dari sepotongan itu doang tuh, katanya lu makan di suatu restoran, ketemu meeting lah ibaratnya ya, sampai ngabisin 600.000. Terus lu kirain kuasa hukumnya yang bayar. Pertanyaan gue dibahas dan dijawab kan sama Mas Gary, katanya saya ditraktir es kopi, tapi saya nggak makan, yang makan keluarganya Mas Agus. Es kopi semahal-mahalnya berapa duit sih di restoran gitu-gitu? Gus, gue pernah minum di coffee shop yang mahal nih ya, kayak Union ya, apalah cara nyebutnya. Itu es kopi susunya tuh cuma 45.000. Kita ambil coffee shop yang mahal deh, taruh Starbucks ya, itu tuh 60.000 lah. Tuh, kalau normalnya ya 50.000 tuh udah mahal banget sebenarnya. Karena kan itu cuma es kopi susu, bukan yang frappe apa-apa gitu-gitu kan. Dan gue juga nggak tahu nih restorannya di mana. Tapi standarnya es kopi susu itu 50.000. Itu paling mahal. Standarnya sebenarnya 20-30 ribuan. Tapi kita ambil aja gocap ya Gus ya, biar bulat. Kata lu 600 sekian, berarti taruh lah ya Mas Gary itu ngabisin gocap. Masih ada sisa 550 sekian, bahkan mungkin hampir 600. 600 berapa ini? Kalau 650 berarti keluarga lu makan 600.000. Sekarang gini Gus, kalau di otak lu memang Mas Gary yang bayarin dari awal nih, kuasa hukumnya Teh Novi kan ya Mas Gary lah ya, taruh di awal-awal kan. Beliau yang bayarin, beliau yang traktir. Keluarga lu ngelunjak amat Gus, makan sampai 600.000. Gus, gue seumur-umur ya, gue nih seumur-umur nih. Gue seumur-umur nanganin kasus, baik gue nanganin kasus orang sendiri, atau gue joinan sama senior gue nih, partneran, nanganin kasus hukum. Kita meeting entah di restoran atau di coffee shop atau apa, tempat makan lah. Tentu yang bayar tuh kliennya Gus, karena klien ini yang butuh. Oke, taruh ini kan posisinya Mas Gary itu kan pihaknya Teh Novi ya, taruh nih. Tapi gue nggak tahu, gue belum nonton full sih. Ini tuh pas kapan nih? Tapi tadi si Agus bilang itu bayar 600.000 itu nggak pakai uang donasi kan, uangnya udah kesana. Berarti setelah drama itu ya Gus ya, setelah uang dibalikin ya. Apa pas kapan nih, gue bingung nih. Ini pas Teh Novi udah dilaporin apa belum? Ya udahlah, taruh lah gitu ya. Maksud gue Gus, lo sama keluarga lo makan sampai 600.000-an, itu tuh makan apaan Gus? Kalau Mas Gary cuma minum es kopi, sisanya lu makan apaan sampai 600.000 anjir? Tuh namanya, kalau lo dari awal mikir Mas Gary yang akan bayar tuh makanan, makanya lu makan sama keluarga besar lu, berarti lu aji mumpung dong anjir. Bener gak? Sampai 600.000-an, berarti lu aji mumpung. Mumpung gue dibayarin. Ternyata Mas Gary gak bayar, karena Mas Gary mikir, ya ngapain gue yang bayar? Lu makannya banyak banget, gue cuma minum es kopi doang kagak makan. Terus Bang Farhat sama Agus, lu kuasa hukum sama klien sinkron, kalau cerita sinkron. Mas Gary bilang kagak makan, tapi Bang Farhat bilang makan, apalagi pakai uang donasi. Tapi Mas Agus bilang pakai uang pribadi. Yang bener yang mana nih? Gue gedek banget sama lu berdua. Duh, kayaknya seru ya nonton podcast Uya ya. Ntar gue siapin mental dulu.